Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aceh, satu-satunya daerah yang tak bisa dikuasai Belanda. Dikutip dari sindonews.com. Aceh merupakan daerah yang menyimpan banyak keistimewaan. Selain pemberlakuan syariat Islam, Aceh menjadi satu-satunya daerah yang tak dapat dikuasai Belanda. Keistimewaan provinsi daerah Aceh ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden RI ketiga Prof. Baharudin Yusuf Habibie 4 Oktober 1999. Kemudian keistimewaan Aceh diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Aceh pertama kali bernama Aceh Darussalam 1911 hingga 1959. Kemudian Daerah Istimewa Aceh 1959 hingga 2001. Nanggro Aceh Darussalam 2001 hingga 2009. Dan terakhir Aceh 2009 sampai sekarang. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan Aceh begitu istimewa dari daerah lain di Indonesia. Pertama, sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari kehidupan religius, adat yang kokoh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah. Kedua, kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan NKRI. Meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri. Ketiga, kehidupan masyarakat Aceh yang religius menjunjung tinggi adat dan telah menempatkan ulama dalam peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh dikenal sebagai negara terkaya, terkuat dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Dalam sejarahnya, Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Ketika Islam lahir pada abad ke-6 Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui proses panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad 7 Masehi. Kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad 14 Masehi. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, ketika orang-orang barat memulai petualangannya di timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya. Tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Dalam percaturan politik internasional, hubungan kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda yang semula cukup baik pada abad 19 mengalami krisis. Meskipun demikian, dalam Traktat London 17 Maret 1824, pemerintah Belanda berjanji kepada Inggris untuk tetap menghormati kedaulatan kerajaan Aceh. 47 tahun kemudian, dengan berbagai kelicikan, Belanda meyakinkan Inggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh melalui Traktat Sumatera 1 November 1871. 2 tahun kemudian, 1873, Belanda menyerang Aceh yang berlangsung puluhan tahun dengan korban yang tidak terkira banyaknya pada kedua belah pihak. Sejak masa itu hingga Perang Dunia Kedua, Belanda kehilangan 6 orang jenderal dan ribuan perwira serta prajurit. Demikian juga Aceh tidak hanya kehilangan harta dan jiwa, bahkan yang lebih penting, Aceh telah kehilangan kedaulatannya. Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya.
Islam telah menjadi bagian dari mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan. Lalu disimpulkan menjadi adat Pak Potemeruhum, hukum Mbak Syahkuala, kanun Mbak Putropang, Rusamba Laksamana, yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama. Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah karena dari wilayah paling barat inilah kaum muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 45, Aceh memberikan dukungannya karena merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudara yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya NKRI. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area, Sumatera Utara, dan membeli 2 pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda, sehingga Aceh disebut sebagai daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini, peran ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini, rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Atas dasar perjuangan itu pula Aceh mendapat kedudukan tersendiri, sehingga dengan peraturan Perdana Menteri pengganti peraturan pemerintah nomor 8 Desember WKPM 49 tertanggal 17 Desember 49, Aceh dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara. Hingga sekarang, Aceh menjadi daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status otonomi khusus. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. UU Otonomi Khusus Aceh ini disempurnakan lagi dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kini Aceh yang dihuni 5,1 juta jiwa 2017 hidup bahagia dalam bingkai syariat Islam. Badan Pusat Statistik Aceh merilis tingkat kebahagiaan penduduk Aceh meningkat sebesar 3,31